Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah tetap memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai indahnya saling berbagi, yaitu dengan zakat. Kalian semua pasti pernah melaksanakan zakat, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kita sebagai umat muslim harus menjalankan rukun Islam sesuai dengan ajaran zakat. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan tentang zakat. Mengenai maknanya, secara bahasa, zakat berarti berkembang, berkah, atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mengenai macam-macam zakat, zakat terbagi jadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah sering dikenal dengan istilah zakat jiwa, di mana zakat fitrah yaitu pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah yaitu harus berupa bahan makanan pokok, di mana kita sebagai warga Indonesia mempunyai makanan pokok berupa beras, sehingga kita dapat berzakat fitrah dengan beras. Untuk beratnya sendiri berzakat berupa beras yaitu 2,7 kg. Sedangkan yang kedua yaitu waktunya untuk mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat yaitu pada saat bulan Ramadan, yang lebih utama yaitu akhir bulan Ramadan atau sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Penjelasan ini akan disampaikan selanjutnya. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Ada yang tahu apakah itu zakat mal? Zakat mal biasa disebut dengan istilah zakat harta, di mana harta yang dikeluarkan oleh seseorang yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Islam. Ada banyak sekali yang termasuk ke dalam zakat mal. Seperti yang kita ketahui, yang pertama dapat berupa hasil perdagangan, yang kedua hasil pertanian, yang ketiga berupa hasil perkebunan, yang keempat hasil dari penangkapan ikan, ada juga hasil dari peternakan, termasuk juga barang temuan, dan juga yang terakhir ada emas dan perak. Itu semua adalah harta yang harus dizakati ketika sudah mencapai haul dan juga nisabnya. Tentunya ada ketentuan-ketentuan dalam berzakat. Yang pertama, yaitu ketentuan bagi orang yang wajib zakat, yaitu A. Orang Islam, B. Orang itu balik dan juga berakal, yang C. Orang tersebut bebas dari hutang, D. Orang tersebut adalah orang yang merdeka, bukan termasuk budak.
Untuk ketentuan yang kedua, yaitu ketentuan harta yang wajib dizakatkan. A. Cara memperoleh harta tersebut yaitu dengan cara yang halal atau baik. B. Harta tersebut adalah berkembang. C. Hartanya adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. D. Harta tersebut sudah mencapai haul dan juga nisab. Ketentuan yang ketiga yaitu mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, ketiga hamba sahaya, keempat fisabilillah, kelima amil, keenam mu'alaf, ketujuh ghorimin, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Penjelasan mengenai 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Untuk makan sehari saja, dia tidak mencukupi. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu riqab. Apa itu riqab? Riqab yaitu hamba sahaya atau biasa disebut dengan budak. Yang keempat ada ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai hutang, di mana ia tidak punya uang untuk membayar hutangnya, tetapi hutangnya tersebut digunakan untuk kebaikan. Yang kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Yang keenam yaitu fisabilillah, merupakan orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh yaitu ibnu sabil, di mana ibnu sabil tersebut adalah musyafir. Yang kedelapan yaitu amil zakat, di mana amil zakat tersebut adalah orang-orang yang mengelola zakat. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai niat zakat fitrah. Saya contohkan untuk niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai indahnya saling berbagi dengan berzakat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.